Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah. Yesus disalib mati dan bangkit. Yesus bangkit dalam tubuh kebangkitan. Yesus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Yesus roh tubuh kebangkitan. Yesus roh tubuh kemuliaan. Yesus roh tubuh kemuliaan yang masih dapat dilihat, diraba, dipegang, dan makan ikan goreng. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 42. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak mati kosong, sebab Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam tubuh kemuliaan yang masih dapat dilihat, diraba, dan dipegang. Ketika Yesus pelayanan dari tahun 30 sampai tahun 33 Masehi, yaitu selama 3 tahun, Yesus adalah manusia fisik. Yesus adalah Tuhan yang fisik. Yohanes 13 ayat 13. Jadi selama 3 tahun 40 hari, doa Bapa kami dan baptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus masih berlaku. Yesus manusia fisik sudah tidak ada. Yesus manusia fisik sudah tidak ada, sebab Yesus sudah di sorga. Di sorga, Yesus adalah yang roh. Yesus Tuhan Allah yang roh. Yesus Kristus Tuhan Allah yang roh. Yesus satu-satunya Allah yang duduk di tata sorga untuk selama-lamanya. Yesus Alfa Omega yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Wahyu 4 ayat 2, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, dan Wahyu 1 ayat 16. Gereja-gereja Tritunggal yang sampai saat ini masih mengimani Yesus manusia fisik dan menolak Yesus yang roh, mereka adalah menghujat Yesus yang roh. Menghujat Yesus yang roh sama dengan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31 dan ayat 32. Markus 3 ayat 28, 29, dan 30. Lukas 12 ayat 10. Yesus adalah pemilik surga. Surga itu milik Yesus. Di dalam Lukas 22 ayat 30 dijelaskan, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, di dalam surgaku, surga milik Yesus. Wahyu 4 ayat 2 menjelaskan bahwa Yesus satu-satunya Allah yang duduk di tata surga untuk selama-lamanya. Jadi surga itu adalah milik Yesus. Surga itu adalah ciptaan Yesus. Surga itu tempat Yesus berkuasa untuk selama-lamanya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Kisah Para Rasul 7 ayat 49 dan Yesaya 66 ayat 1. Di manakah posisi surga milik Yesus? Langit itu dibagi 3 tingkat. Langit tingkat 1 dan tingkat 2 adalah milik bumi, dan langit tingkat 3 adalah surga milik Yesus. Langit tingkat 1 dimulai dari 0 km sampai dengan antara 12 sampai 15 km. Langit tingkat 1 adalah pada ketinggian 12 sampai dengan 15 km. Hal ini didasarkan pada pernah ditemukan ada satu burung yang dapat terbang pada ketinggian 12,27 km. Dan juga pesawat komersial ada yang dapat terbang pada ketinggian 15,5 km. Langit tingkat 2 dimulai dari ketinggian 15 km sampai dengan planet tertinggi yang ditemukan oleh manusia. Planet tertinggi yang ditemukan oleh manusia adalah planet Neptunus yang berada di dalam tata surya. Jarak rata-rata bumi
ke Neptunus adalah 4,5 miliar kilometer. Jadi untuk saat ini langit tingkat 2 dari ketinggian 15 km sampai dengan 4,5 miliar kilometer. Jika pada suatu saat nanti ditemukan planet yang ketinggiannya lebih dari Neptunus, maka langit tingkat 2 diperbarui sesuai dengan ketinggian planet yang baru itu. Nah, untuk langit tingkat 3, yaitu langit tingkat 3 milik Yesus, surga milik Yesus, dimulai dari 4,5 miliar kilometer sampai ketinggian yang tidak terhingga kilometer. Itulah langit tingkat 3, langit milik Yesus, surga miliknya Yesus. Untuk mempermudah perhitungan jarak bumi ke surga dapat didasarkan dari perhitungan jarak matahari ke bumi. Cahaya matahari sampai ke bumi adalah 8 menit 20 detik. Cahaya matahari sampai ke bumi dibutuhkan waktu 8 menit 20 detik sama dengan 500 detik. Kecepatan cahaya adalah 300.000 km per detik. Jarak bumi ke matahari adalah sama dengan waktu tempuh cahaya matahari sampai ke bumi dikalikan kecepatan cahaya, sama dengan 500 detik dikalikan 300.000 km per detik, sama dengan 150 juta kilometer. Jadi jarak bumi ke matahari sudah diketahui 150 juta kilometer. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya Yesus sanggup melakukan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Yesaya 46, Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 8, dan Wahyu 19 ayat 6. Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuat. Artinya Yesus memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Yesus memiliki kecepatan yang tidak terbatas. Yesus memiliki kecepatan yang tidak terhingga kilometer per detik. Yesaya 1 ayat 24, Yesaya 40 ayat 24, dan Wahyu 18 ayat 8. Satu hari di surga sama dengan 1000 tahun di bumi. 2 Petrus 3 ayat 8 dan Mazmur 90 ayat 4. Satu hari di surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Satu hari di surga sama dengan 1000 tahun di bumi, artinya adalah perbedaan waktu di surga dan di bumi adalah 1000 tahun. Perbedaan waktu di surga dan di bumi adalah 1000 tahun, menunjukkan bahwa cahaya surga sampai ke bumi adalah 1000 tahun. Cahaya surga sampai ke bumi 1000 tahun sama dengan 31,536 miliar detik. Sedangkan diketahui kecepatan cahaya sama dengan 300.000 km per detik. Jarak bumi ke surga sama dengan waktu tempuh cahaya surga sampai ke bumi dikalikan kecepatan cahaya, sama dengan 31,536 miliar detik dikalikan 300.000 km per detik, sama dengan 9,4608 kuadriliun kilometer. 1 kuadriliun sama dengan 10 pangkat 15. Jadi jarak bumi ke surga sama dengan 9,4608 kuadriliun kilometer. Yesus naik ke surga dibutuhkan waktu sama dengan jarak bumi sampai surga dibagi kecepatan Yesus naik ke surga, sama dengan 9,408 kuadriliun kilometer dibagi bilangan tidak terhingga kilometer per detik, sama dengan 0. Keterangan suatu bilangan dibagi dengan bilangan tidak terhingga, hasilnya sama dengan 0.
Jadi Yesus naik ke surga dibutuhkan waktu 0 detik. Yesus naik ke surga dibutuhkan waktu 0 detik, didukung oleh ayat 1 Korintus 15 ayat 52 dan Matius 24 ayat 27 yang mengatakan bahwa anak manusia datang dalam sekejap dan seperti kilat yang menyambar. Yesus naik ke surga dibutuhkan waktu 0 detik sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Yesus naik ke surga dibutuhkan waktu 0 detik sebagai bukti bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Syarat Allah yang benar adalah yang pertama, memiliki surga. Yesus memiliki surga karena Yesuslah yang menciptakan surga. Yesus yang menciptakan surga, maka Yesus yang satu-satunya Allah yang duduk di tata surga untuk selama-lamanya. Lukas 22 ayat 30 dan Wahyu 4 ayat 2.